Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Janoria Bere, NIM 2021 Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sejarah angkutan umum dan perkembangannya. Angkutan massal pada umumnya merupakan angkutan umum. Definisi angkutan umum adalah sistem transportasi yang dapat dipergunakan oleh umum dengan syarat-syarat tertentu, misalnya bis kota, Transjakarta, kereta api, bis antara kota, dan lain-lain. Angkutan umum berdasarkan sifat operasinya dapat dibagi 3 jenis, yaitu angkutan umum yang harus beroperasi pada waktu yang telah ditentukan, ada atau tidaknya penumpang, contohnya Transjakarta. Demand responsi, angkutan umum yang beroperasi sesuai dengan dama yang ada, contohnya angkot bis kota. Paratransit, angkutan umum yang tidak punya jadwal dan rute yang pasti, misalnya taksi atau ojek online. Rekayasa transportasi massal bertujuan untuk memberikan gambaran tentang angkutan massal dan kebutuhannya serta operasionalnya untuk dapat dikelola dan direncanakan secara dan prasejarah penunjangan dengan baik. Umumnya merupakan angkutan umum di perkotaan. Hubungan sistem kota dengan angkutan umum. Kota berkembang apabila suatu wilayah berkembang pesat penduduknya maupun industrinya dan lain-lain. Angkutan umum merupakan suatu kebutuhan untuk dapat menghidupkan kota tersebut. Penduduk kota sebagai pengguna transportasi massal. Penduduk kota dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok masyarakat yang mempunyai pilihan untuk melakukan pergerakan dalam memenuhi kebutuhannya dan umumnya punya kendaraan pribadi. Kelompok masyarakat yang harus punya suatu pilihan dalam mobilitasi. Sistem jaringan angkutan umum. Jaringan terdiri dari rute, terminal, stopan. Proses terbentuknya jaringan adalah evaluatif dan atau simulatan jaringan dipengaruhi oleh jenis kendaraan dan rencana operasi. Untuk menentukan jaringan memungkinkan perlu trial error atau simulasi. Aspek perencanaan sarana angkutan umum. Aspek fisik, perencanaan prasarana, jalan, terminal, halte, dan lain-lain. Aspek manajerial atau operasional, organisasi, kapasitas, jadwal, dan lain-lain. Faktor yang berpengaruh perencanaan rute. 3 langkah strategis penanggulangan transportasi kota. Pengembangan pelayanan angkutan umum massal. Meningkatkan aksesibilitas di seluruh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, serta menata ulang sistem transportasi secara terpadu yang meliputi moda BRT, bus rapid transit, LRT, light rail transit, MRT, mass rapid transit, dan angkutan sungai. Memasyarakatkan sistem angkutan umum massal, menggalakkan penggunaan angkutan umum massal. Pembatasan lalu lintas, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi melalui pembatas lalu lintas. Peningkatan kapasitas jaringan jalan, menambah dan meningkatkan jaringan jalan. Pelebaran jalan, pedestrianisasi, dan lain-lain. Konsep dasar angkutan umum. Dasar hukum penyelenggaraan angkutan umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan akuntansi jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lalu lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi martabat bangsa. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, terwujud penegasan hukum dan kapasitas hukum bagi masyarakat. Undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan akuntan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak tindak kendaraan orang atau barang dan jalan. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan. Prinsip dasar angkutan umum dan massal. Angkutan umum diselenggarakan oleh pemerintahan sebagai standar holder dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat dengan tetap berpegang pada asas kelancaran arus lalu lintas secara keseluruhan. Angkutan umum bukanlah alat bagi pemerintah untuk memperoleh pendapat daerah bahkan pada rute-rute tertentu. Memang belum menguntungkan. Perlu disubjikan angkutan umum bukan merupakan lahan bisnis dan sarana mengatasi problem tentang kerja. Pemerintahan sebagai fasilitas merupakan pihak yang paling terwenang menentukan kewajiban sekaligus paling tertanggung jawab terhadap keberadaan angkutan ini bagi pergerakan masyarakat. Konsep pelayanan angkutan mengembangkan diri sesuai dengan perannya dalam menunjang perkembangan kota. Sektor transportasi angkutan kota harus dapat mengikuti perkembangan dan faktor-faktor yang langsung maupun tidak langsung mengenai terlaksananya kegiatan transportasi. Tujuan dan peranan angkutan kota. Tujuan utama keberadaan angkutan kota adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan kota yang baik, aman, cepat, murah, dan nyaman, dan layak bagi masyarakat. Karena sifatnya yang massal, keberadaan angkutan kota selain mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi juga lebih murah karena biaya angkutan dapat dibebankan kepada banyak penumpang. Sebagai angkutan umum, pelayanan angkutan kota dalam mengangkut penumpang dibagi dalam 3 aktivitas operasional. 1. Kolektor dari wilayah permukiman yang tersebar luas atau tempat kerja, dan 4. Perbelanjaan. Karakteristik operasional sering berhenti untuk mengikut turunkan penumpang, berpenetrasi ke kawasan perumahan, linhaul antara wilayah permukiman dan tempat kerja dan tempat perbelanjaan dari kota ke kota. Karakteristik operasional bergerak dengan kecepatan yang tinggi dan jarak berhenti. Distribusi ke tempat kerja dan tempat perbelanjaan atau wilayah permukiman. Karakteristik operasionalnya melakukan perhentian tetapi tidak terlalu sering. Angkutan penumpang dengan kendaraan umum. Angkutan penumpang dengan menggunakan angkutan umum (AU) adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Pada angkutan umum massal, biaya angkutan menjadi beban tanggungan bersama sehingga sistem AU menjadi efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Selain itu, penggunaan jalan pun relatif efisien. Keberadaan AU, apalagi bersifat massal, berarti pengurangan jumlah kendaraan lalu lalang di jalan.
Hal ini sangat berkaitan dengan pengendara lalu lintas. Pelayanan angkutan umum di Indonesia, pelayanan AU dapat dibedakan dalam 3 kategori utama, yaitu angkutan antara kota, angkutan perkotaan, angkutan perdesaan. Angkutan antara kota terbagi 2, yaitu antara kota provinsi, yakni angkutan antara kota yang melampaui batas administrasi reprovinsi. Antara kota dalam provinsi, yakni pelayanan jasa angkutan antara kota dalam satu wilayah administrasi provinsi. Standar pelayanan minimum angkutan umum perkotaan. Standar pelayanan minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan desa kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Ada 7 hal yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusun dan penerapan standar pelayanan minimal, mengatur bahwa penerapan SPM hendaknya sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dapat dipertanggungjawabkan, mempunyai batas waktu. Konsep dasar kinerja angkutan umum. Eksekusivitas untuk membandingkan hasil akhir dan dampak pelayanan terhadap objektif yang telah ditetapkan. Efisiensi untuk mengevaluasi suatu sistem dengan cara membandingkan hasil dengan usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil tersebut. Produksi angkutan jasa pengantar orang dan barang. Jasa tidak bisa disimpan, tidak terpakai, langsung hilang. Kombinasi efektif dan efisien, perlu survei yang baik. Prinsip angkutan umum, kuantitas, kualitas, harga, biaya. Kinerja operasional angkutan umum, kemampuan kerja angkutan umum dalam melakukan operasi dan atau pelayanan kepada pengguna angkutan. Kinerja operasional itu pemberangkatan, kemampuan mencapai tujuan. Kinerja pelayanan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, keterkaunan, keteraturan. Survei angkutan umum, survei dinamis, survei yang dilakukan di dalam kendaraan. Survei statis, survei yang dilakukan di titik tertentu, misal terminal atau halte. Metode yang digunakan menggunakan dasar standar yang diacu. Pemberian nilai dengan skala tertentu, menunjukkan nilai mengenai kebutuhan dan kepentingan akan suatu variabel tertentu didasarkan dari pelanggan. Penyelesaian masalah. Isu strategi dengan memperhitung keinginan dan harapan pelanggan. Terminal. Terminal adalah definisi terminal. Terminal adalah merupakan tempat awal dan akhir operasional transportasi atau trayek. Terminal adalah tempat pergantian modal atau rute. Fungsi terminal, tempat muat barang dan penumpang dari ke atas kendaraan, tampung penumpang dari tiba hingga berangkat. Unsur terkait dalam terminal, penumpang, awak kendaraan, pemerintah, swasta atau usaha. Wilayah pelayanan terminal. Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara, angkutan antara kota, angkutan provinsi, angkutan antara kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan.
Tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antara kota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan. Tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan. Fungsi pelayanan terminal. 1. Terminal utama melayani angkutan utama, angkutan pengumpul atau penyebar antara pusat kegiatan nasional dari pusat kegiatan wilayah ke pusat kegiatan nasional, serta perpindahan antara modal khususnya moda angkutan laut dan udara. Terminal utama dapat dilengkapi dengan fungsi sekunder, yakni pelayanan angkutan setempal atau lokal sebagai mata rantai akhir sistem perangkutan. 2. Terminal pengumpulan melayani angkutan pengumpul atau penyebar antara pusat kegiatan wilayah, dari pusat kegiatan lokal ke pusat kegiatan wilayah. Terminal pengumpulan dapat dilengkapi dengan pelayanan angkutan setempat. 3. Terminal lokal melayani penyebaran antara pusat kegiatan lokal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.